Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyihil ladzi stanqadhana bihi min ibadatil ausani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujabail bararatil kiram amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil ingkang kita mulyakaken para alim, para kiai, sepuh dalah bini sepuh linangkung panjenenganipun Simbah Kyai Haji Tadzkir Mansur, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Samsur Ra'yi, panjenenganipun Simbah Kyai Haji Nurkholis Thohir, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Dakwan Ambara, Bapak Kyai Haji Fathur Rahman, Bapak Kyai Haji Fathur Rahim, dalah para sesepuh, para alim lintu, para kiai, ibu nyai, sedaya kemawon ingkang kita mulyakaken. Bapak Kyai Haji Fauzan selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Semarang dalah sedaya jajaranipun, ugi konco-konco PKB wilayah, kula ngajak kalian Bapak Sekretaris Bapak Sukirman, lan ugi konco-konco DPC hadir, Ketua DPC Bapak Basari sekaligus calon wakil bupati kita untuk Pilkada 9 Desember yang akan datang, rekan-rekan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, MWC NU se-Kabupaten Semarang, PAC PKB se-Kabupaten Semarang, ugi ibu-ibu muslimat NU, perempuan bangsa, rekan-rekan gerakan pemuda Ansor, Garda Bangsa, Fatayat Ibnu IPP NU, sedaya kemawon keluarga besar NU ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah, untuk kesekian kalinya DPC PKB sareng-sareng kalian PCNU menyelenggarakan silaturahim sekaligus konsolidasi. Kegiatan seperti ini memang rutin lan ugi kedah asring-asring pun wontenaken supados sing dingendikaken Pak Kyai Fauzan mau leres mboten do melayu dhewe-dhewe, terutama ketuane. Niki kudu kerep-kerep ndamel acara pokoknya. Karena memang PKB sendiri ini lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Senajan to lahir teng NU, jujur kita akui, krono kadang-kadang gegasian disapih. Putrane NU mungkin ono liyane barang niku kan. Dadi kadang-kadang onten kader-kader PKB sing rodok ndendeng. Dengan sering-sering pertemuan seperti ini, terus terang sing paling lega dalem. Karena dalem ini yang menjadi amanah momong konco-konco PKB se-Jawa Tengah, insya Allah nek pun ngeten niki pun kula pasrahke
konco-konco PKB dumateng panjenenganipun Simbah Kiai Nurkholis, dumateng Bapak Kiai Fauzan dadi kelong setunggal momongan kula sak Jawa Tengah niki. Rada ayem kagem Kabupaten Semarang, monggo kula pasrahaken dumateng PCNU agar PKB niki panjenengan openi, PKB niki panjenengan rumat, dan kebesaran PKB nanti hanya untuk khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Dimanapun selalu saya sampaikan bahwa khidmahnya PKB adalah khidmah Nahdiyah, khidmah kepada jamiyah, bukan kepada personal pengurus. Keranten nopo? Keranten kadang-kadang ngonten konco-konco sing ora cocok karo penguruse terus ora gelem ngopeni NU. Kualat niku. Kualat. Karena PKB ini dilahirkan dari NU. Jadi siapapun pengurus NU-nya, PKB punya kewajiban untuk khidmah. Khidmah. Jadi soal 5 juta niki mboten krono ketuane Pak Fauzan. Ganti ketua mungkin iso tambah jadi 10 juta. Jadi niku utawa Pak Fauzan ketua dadi 15 juta nggih saged mawon. Jadi khidmahnya adalah khidmah kepada jamiyah. Nah, pemikiran seperti inilah kebersamaan kados niki ingkang kita harapkan bersama-sama. Karena tantangan ke depan jelas ini semakin berat. Hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini tentu dampaknya semua lini terdampak termasuk kepada pondok-pondok pesantren kita. Milo dalam sampun menginstruksikan kepada seluruh FPKB, konco-konco DPR dan DPC se-Jawa Tengah untuk melakukan pendampingan afirmasi politik terhadap pondok-pondok pesantren kita. Soal COVID-19 hari ini sedang menjadi pandemi, sehingga wajar kalau ada 1, 2 atau sampai 100 mungkin santri yang hari ini terpapar. Wajar kalau hari ini ada 1, 2, 3 pesantren yang hari ini mungkin dianggap sebagai klaster. Nah, persoalannya pendampingan ini yang dibutuhkan agar pesantren tidak menjadi bully-bulian di media massa, sehingga menimbulkan kegelisahan terhadap wali santri, menimbulkan kegelisahan terhadap masyarakat, hingga masyarakat berkurang kepercayaannya terhadap pondok-pondok pesantren kita. Niki butuh pendampingan khusus dari NU maupun PKB. Nah nek ono santri terpapar niku wajar lah kok pondok pesantren. Wong pancen niki gek zamane virus. Setiap ada kerumunan pasti ada potensi di situ. Pondok pesantren, sekolahan, wong secapa sekolahan polisi mawon sing gagah-gagah terjamin nyatane yo 800 terpapar. Akmil kurang sangar nopo virusnya yo iso mlebu mriko. Jadi kiambak tidak perlu berkecil hati. Kalau ada pesantren sing santri ini terpapar, monggo kita dampingi sareng-sareng. Wong COVID ini juga penyakit yang bisa disembuhkan.
bahkan tingkat kesembuhannya itu 80%. Jadi tidak perlu khawatir, dan itu juga bukan aib bagi pesantren kita. Bukan aib bagi pesantren kita. Tetapi juga tidak perlu kita diudal-udal gitu loh. Nah niki ingkang penting. Kalau wingi kasus di Banyumas, kita PKB full dari DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, kita turun untuk mengawal. Sebetulnya hanya 1-2 kabupaten. Loh kok terus arep ditembak kabeh 1-2 pesantren. Lah kok arep di swab kabeh pesantren sak kabupaten. Iki jenengane ngoyo-woro gitu loh. Ini kalau kita biarkan hal seperti ini. Lah, disinilah peran politik untuk Nahdlatul Ulama. Karena PKB tugasnya adalah al-haris. PKB adalah penjaga kelangsungan Nahdlatul Ulama, kelangsungan pondok-pondok pesantren kita, kelangsungan madrasah diniyah, dan seterusnya. Niki sampun dados tugasipun konco-konco PKB untuk menjadi haris, penjaga. Ad-dinu wal mulku tau amani. Ketika akan pilpres yang lalu, kula sampun matur dumanteng panjenengan sedaya para kiai Kabupaten Semarang, ad-dinu utawi NU wal mulku lan PKB iku tau amani, sedulur kembar. Yang keduanya harus selalu bersinergi, yang keduanya harus selalu saling menjaga. Saling menjaga. Ad-dinu al-aslu, NU dalam hal ini adalah menjadi pondasi, titik awal keberangkatan PKB. Milo ketika DPR hasil pemilu sebelum pelantikan, alhamdulillah se-Jawa Tengah sudah kita ikutkan PKB NU. Karena NU menjadi pondasi awal, titik keberangkatan perjuangan itu karena Nahdlatul Ulama. Memang sebelum mengikuti PKP masih ada beberapa konco-konco DPR sing durung kenal Suriah niku napa to? Tanfidiyah niku napa? Belum kenal NU. Alhamdulillah melalui pintu PKB akhirnya terus kenal NU. Kita ikutkan PKP 2 hari 2 malam. Dan alhamdulillah sekarang semua DPR ada 230 DPR Kabupaten se-Jawa Tengah dan 20 anggota DPRD Provinsi semuanya sudah resmi menjadi kader-kader Nahdlatul Ulama. Lah niki. Cuman sepindah malih ini mesti harus terus dijaga. Niku putra-putra panjenengan ingkang kedah panjenengan emotaken nalikane supe jewer nalikane lali, agar konco-konco niku tetap tegak lurus untuk memperjuangkan dan menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken, di depan mata ada agenda yang namanya pilkada, pilihan kepala daerah. Ini juga penting kita raih, kita menangkan bersama-sama. Karena seluruh kebijakan-kebijakan ini bersumber dari pemerintah daerah. Kita harus mengawal Kabupaten Semarang ini ke depan. Kita berharap pembangunan di Kabupaten Semarang tambah maju,
Tidak hanya fisik, ekonomi, tetapi tetap berlandaskan kepada pembangunan mental spiritual. Bagaimana pendidikan agama, madrasah diniyah, pondok pesantren ini tetap menjadi prioritas di Kabupaten Semarang. Hari ini nyuwun sewu, dampak pandemi Covid ini berdampak tidak hanya kesehatan, ekonomi, tetapi juga pendidikan. Dikhawatirkan kita akan kehilangan satu generasi, lost generation. Generasi-generasi yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak. Lah sekolah saat ini tutup kabeh, kuliah juga daring. Maka saestu dalam raos bombong lan bangga dini pondok-pondok pesantren di tengah-tengah pandemi tetap eksis untuk mengawal akhlak masyarakat. Milo pondok pesantren niki nek mboten dijogo saestu, Pak, Indonesia tidak bisa berharap kepada siapapun ketika pendidikan sekarang lumpuh pendidikan ini. Saniki niki sarwa kualik bocah-bocah niku. Biyen lari-lari niku kondo sekolah ora oleh dolanan HP. Saniki kualik bocah-bocah kondo dolanan HP ora oleh sekolah. Kon ora rusak piye bocah-bocah niku? Niki zaman sakniki, Pak. Maka tidak mengherankan ketika 2-3 bulan yang lalu kula maos teng Suara Merdeka bahwa di Kabupaten Jepara itu dalam 1 bulan yang mengajukan izin dispensasi nikah dini itu ada 200 lebih. Jadi sakniki nikah kagem tiang estri niku paling muda niku kan 19 tahun. 19 tahun, Pak Fauzan 16 dereng angsal. 19 tahun. Kalau di bawah itu harus ada izin khusus dispensasi. Nah, ternyata di Jepara pada 3 bulan yang lalu, bulan Juli nopo-nopo kula maos koran niku 200 lebih. Kenapa mereka mengizinkan anaknya nikah? Karena rata-rata anak-anak itu sudah hamil sebelum nikah. Jadi lari kelas 1 SMA, kelas 3 SMP, kelas 2 SMA. Ya karena pandemi Covid niki, Pak. Bocah-bocah nganggur ra ono gawean. Jepara 200. Terus sekitar setengah bulan yang lalu kula teng Pekalongan luweh kaget meneh. Ternyata Pekalongan dalam 1 bulan pernah mencapai 400, Pak. Itu yang kota santri. Jadi dampak kerusakan akhlak ini luar biasa. Onten ibu-ibu sing sanjang kalih kula. Gus, jenengan lak sing caket kalih priagung niku mbok diusulke. Usul napa, Bu? Sekolah ndang buka malih. Sekolah ndang buka malih. Anak kula niku pun 4 wulan gogok ngomah dekem selamat saking virus corona. Tetapi sekarang anak kula kena virus sing jenengane pornografi. Krono gaweane tiap dina ming nyekel HP, dolanan YouTube. Ini hampir semua anak-anak kita. Lebih bahaya mana virus pornografi dan virus corona? Ibune tangklet kula jawab, salah anak sampean ra dipondokke kula ngoten. Nek putra jenengan mlebet pesantren selamat saka virus corona, selamat saka virus pornografi karena di pesantren
tidak boleh membawa HP. Tapi di luar niki kedah kita penggalih ke sarang-sarang. Maka disitulah nanti amanah yang diemban oleh Mas Basari sebagai representasi PKB, representasi para kiai dan keluarga besar NU ke depan untuk mengawal Kabupaten Semarang, mengawal masyarakat Semarang, tidak hanya persoalan ekonomi tetapi persoalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akhlak masyarakat. Ini menjadi sangat penting. Karena seiring dengan pembangunan, dampak dari pembangunan itu pasti akan muncul lapangan pekerjaan baru. Ini yang diharapkan masyarakat. Apalagi dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law atau yang sekarang terkenal Undang-Undang Melkikus Law. Itu akan semakin memberikan pintu masuk keleluasaan investor ke daerah-daerah. Ini tidak bisa ditolak, Pak. Karena ini sudah merupakan kebutuhan tidak hanya Indonesia tetapi internasional. Kenapa Pak Jokowi ngotot Undang-Undang Omnibus Law? Karena kalau tidak segera disahkan juga akan lari investor-investor niku teng luar negeri. Lari ke Vietnam, lari ke Thailand. Indonesia niki terkenal negara paling ribet urusane. Perizinan niku wis nang kelurahan, kecamatan, tekan provinsi, balik meneh nang kabupaten, munggah meneh nang ruwet ujiannya. Perizinan dan terkenal dengan perizinan yang koruptif, idik-idik bayar. Lah, niat tujuannya Omnibus Law itu salah satunya adalah untuk memangkas perizinan itu, menghilangkan budaya korupsi niku. Nah, dampaknya ketika nanti investor mlebu teng Kabupaten Semarang, ini juga akan dibuat tempat wisata terbesar di Asia sing arep digawe kados Jatim Park. Saya dengar di Kabupaten Semarang juga. Nah, ini tugas kula jenengan mengawal kerusakan akhlak. Karena seiring dengan ekonomi niki, kalau kita tidak kawal, ngajine ora dikencengi nang desa-desa, madrasah diniyai ora digerakke, pondok-pondok pesantren tidak kita perkuat, kita hanya akan mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi justru kita akan mendapatkan kerusakan akhlak generasi muda ke depan. Mila teng mriku niku. Tugas Pak Basari nanti di eksekutif memperkuat itu. Selalu dipertimbangkan bagaimana dampak madorotnya, tidak hanya ekonomi, tetapi madorotnya ke depan. Jadi ibaratnya bangun satu pintu ekonomi harus juga dibangun satu pintu perbaikan akhlak. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Tentu masuknya investor itu tidak hanya berdampak ekonomi, juga masuknya paham-paham. Ketika mereka masuk dari Timur Tengah, maka secara tidak langsung mereka juga akan membawa faham. Akan masuk leluasa faham Wahabiyah, masuk leluasa faham Syiah. Pendidikan juga seperti itu. Ketika nanti Al-Azhar niku saged ndamel SD teng pundi-pundi, ndamel SMP di setiap kecamatan, itu Al-Azhar yang dari Mesir pamane. Nanti begitu juga ada sekolah dari
Arab Saudi yang juga bisa bikin di Indonesia, di setiap daerah. Nah, ini tantangan kita. Kulo nate di Kabupaten Semak, Kabupaten Pekalongan, sing asring kula aturaken 2 tahun yang lalu. Nalika kula mampir teng Kabupaten Pekalongan disanjangi kalih Ketua DPR bahwa bulan yang lalu ada rombongan muassasah. Muassasah niku yayasan. Yayasan dari Timur Tengah yang datang di Kabupaten Pekalongan sudah membebaskan tanah sekitar 4 hektar untuk bikin SMP, SMA terpadu. Ternyata setelah diselidiki muassasah yayasan itu minhum bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Lah terus ketua DPR matur kalih NU kalih para kiai, niki pripun saene? Lah nek kiai niku ngertine dawuh lak mung setunggal, pokoke aja nganti buka. Mbuh piye carane? Niku dawuh kiai. Alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan kita punya ketua DPR, kita punya bupati. Jadi cekap lenggahan NU, bupati, ketua DPR. Wis piye carane pokoke aja nganti buka. Lha niku nek buka, Pak, SMP, SMA gratis. Ana pondoke. Lah di kita masyarakat ini belum bisa melihat iki NU apa dudu akidahe apa. Pokoke sekolah Islam gratis, reguduk. Sementara nggon dhewe ma'arife isih akeh sing la yahya wala yamut. Kita masih butuh perlindungan, proteksi seperti itu, Pak. Nggih akhire pripun carane ijine di ngel-ngel lah gampangane. Dan ternyata muassasah itu sudah merencanakan 6 kabupaten. Setiap kabupaten disiapkan dana sekitar 30 miliar. Nah ini Pak, gambaran seperti itu. Milo butuh kekuatan politik hari ini. Jihad kulon jenengan saat ini, jihad kulon jenengan hari ini, jihad siasah, bukan lagi jihad nganggo pedang, bukan lagi jihad ngagem bedil mboten, tetapi jihad secara siasah. Yo nek ming sekolahan Muhammadiyah ngoten pomo-pomo, itu organisasi yang lahir di Indonesia. Jadi dengan dampak keterbukaan ini sekarang sekolah-sekolah di luar negeri pun bisa membangun sekolahan di Indonesia. Ini tentu tidak hanya ekonomi tetapi paham akidah juga harus kita waspadai bersama-sama. Pramila kita berharap setelah 9 Desember nanti bersama-sama kulon jenengan menghantarkan Bapak Basari dan Bapak Ngesti sebagai pimpinan eksekutif di Kabupaten Semarang. Kita berharap 2024 kita juga memiliki ketua DPRD dari Nahdlatul Ulama. Punlah nek duwe bupati karo duwe ketua DPR. Wis penak-penake Gus Fauzan niku, Pak. Kantun ditimbali NU ngersake napa? Dirembug sak meja NU kabeh rampung niku, Pak. Iki NU arep gawe rumah sakit. Piye bupatine? Piye DPR-e? Ngoten mawon kantun dipendeli ngoten pun mangkat bocah-bocah niku. NU pengen gawe perguruan tinggi. Piye ben duwe perguruan tinggi NU sing maju nang kabupaten. Selesai.
Karena memang tugasnya eksekutif legislatif teng mriku niku. Al Haris tugasnya adalah mengabdi dan menjaga kelangsungan Nahdlatul Ulama. Itu yang kita harapkan. Syukur-syukur sesuk niku ora ming trimo NU, ya bupatine sok PKB, ketua DPR PKB. Allahumma amin. Saiki diperjuangke saking wakil bupati riyen. Ini yang kita harapkan. Saestu. Memang di Jawa Tengah kita baru memiliki 2 kabupaten sing iso dikandhake negara NU. Itu di Kabupaten Pekalongan dan di Kabupaten Tegal. Niku pun sekeco. Tinggal duduk bersama nopo sing dadi program hajat Nahdlatul Ulama, insya Allah kacekapan. Ketika di kabupaten nanti kita belum cukup, bisa melambung kita naik konco-konco di DPRD provinsi, apalagi wakil gubernurnya juga NU. Monggo. Belum berhenti di provinsi, kita berharap nanti di DPR RI. Onten Pak Lukman, ini kok senajan to DPR Kabupaten Magelang tapi aspirasine Kabupaten Semarang kabeh niku. Pun wangsul wong ngene iki. Kita juga punya DPR RI, teng mriki wonten Gus Salam, mangke Pak Lukman juga bisa mengcover, membantu. Dan juga ya Mbak juga punya beberapa menteri-menteri di kabinet yang dari Nahdlatul Ulama, dari PKB, termasuk kita memiliki wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, jaringan dari pusat sampai daerah yang sudah tertata ini tinggal bagaimana diefektifkan untuk kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Tinggal bagaimana jaringan ingkang sae niki di rumat sareng-sareng. Maka butuh sinergitas kebersamaan ngeten niki. Ayo bareng-bareng. Iki mangsane pilkada reguduk bareng-bareng. Rampung pilkada sing ngaji bali ngaji malih, sing ngopeni ma'arif bali ngopeni ma'arif malih, sesuk tekan mangsane pemilu, ayo tandang malih. Nah, kebersamaan nikilah yang insya Allah akan membukakan pintu kelangsungan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekali lagi tantangannya semakin berat. Dan ketika tidak ada komunikasi seperti ini juga akan muncul kesalahpahaman. Kulo dalam beberapa hari niki dapat WA dari beberapa kiai. Gus, pripun niki undang-undang Omnibus Law katanya juga akan berdampak kepada pesantren. Kalau pesantren tidak memiliki izin dari Menkumham, pesantrennya akan ditutup, didenda 1 miliar. Nopo leres. Nah. Alhamdulillah kula urung jawab. Wingine dalu Pak Jokowi pun jawab langsung. Nah. Pun dijawab kalih Pak Jokowi bahwa undang-undang Omnibus Law klaster pendidikan itu hanya ditujukan kepada pendidikan formal yang ada di kawasan ekonomi. Di luar itu tidak terjangkau undang-undang Omnibus Law, apalagi pondok-pondok pesantren. Jadi pondok pesantren tidak perlu khawatir. Undang-undang Omnibus Law tidak menjangkau kepada ranah pesantren. Karena pesantren kita sudah memiliki undang-undang kiambak, undang-undang pesantren dan madrasah diniyah. Itu yang juga dipersembahkan oleh fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI. Lah niki mila kiambak mboten perlu khawatir dengan adanya, karena sekarang ini banyak berseliweran hoax.
Jadi konco-konco sebelah niku ndamel berita-berita, narasi-narasi yang intinya mengajak pondok pesantren untuk demo nolak Omnibus Law. Niku nggih kreativitasnya konco-konco sebelah partai kerajaan Saudi. Karena mereka yang menolak Omnibus Law. PBNU sikapnya hari ini juga menolak. Tapi PBNU mengkritisi dan tidak sepakat dengan demo-demo yang anarkis. Kalau wingi jagongan kali Mas Faisal Sekjen PBNU, kalau sampaikan, ya memang harus seperti itu. NU kudu nolak terus. Engko nek NU wis kenceng nolak, ya harapannya pemerintah kan terus tangklet kalih PKB. Piye bapake sampean kok duka-duka ngono kae? Lah. Kan kudune ngoten niku. Lah, makirin kok tak tangklet ngersake napa? Lah, ngoten kan. Nek NU kok terus nderek-nderek terus ya repot PKB niki. Memang sekali waktu NU kudu kenceng. Ngeritik Pak Jokowi kudu kenceng. Nolak program Pak Jokowi. Nah, agar PKB juga bisa berimprovisasi. Jadi jenengan mboten usah khawatir nek ndelok nang dhuwur iki PKB iki ndukung Omnibus Law, Kiai Said kok nolak Omnibus Law iki piye iki berarti PKB ra manut NU. Wah, niki politik para rawuh. Nek sing ngomong muni iki PKB ora manut karo NU. NU wong nolak Omnibus Law. Iki mesti sing ngomong iki dudu wong PKB kula. Nah. Mesti NU ning sing mlayu dhewe wau nika. Nah. Al-harbu khid'atun itu lho. Al-harbu khid'atun, politik niku nggih ngeten niki. Ora oleh cetha-cetha nek politik niku. Kadang kudu ngenten niki, Pak. Kula wingine nggih niku jagongan dangu kalih Pak Sekjen PBNU. Terus mawon Pak Sekjen sampean kudu nolak terus. Lah niki alhamdulillah berita wingi sonten Bu Ida Fauziah Menaker pun sowan Kiai Said. Niku yang mesti dikongkon Pak Jokowi. Kono matur kersane apa? Lah Lah iku dene lak ngoten niku demi kepentingan Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, demi kepentingan NU bukan demi kepentingan pribadi. Bukan demi kepentingan pribadi. Menawani dijak rembugan sesuk arep ana reshuffle napa lah nggih. Lah niku. Ini yang harus juga kita pahami bersama-sama. Jadi insya Allah sinergitas kebersamaan niki memang kedah dipun toto sareng-sareng. Di tingkat cabang seperti itu, di tingkat pusat Pak Muhaimin juga tidak pernah berhenti untuk berkonsultasi matur kalian Kiai Said. Jadi ketika ada perbedaan seperti ini juga tidak masalah karena itu juga sudah dirembak sareng-sareng gitu loh. Di tingkat wilayah Kiai Rois Suryah kulon jenengan Mbah Ubed selalu dawuh pun Gus sing penting plirik-plirikan mawon padha ngertine nggih siap nderek itulah. Lah niki karena kita harus memahami situasi dan lapangan yang selalu berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Karena politik niku nggih yadurru ma'a illatihi wujudan au adaman. Hari ini mungkin kita berkoalisi dengan PDIP. Tapi mboten enten politik itu yang harus selalu dan wajib seperti itu, mboten enten, Pak. Mungkin besok berkoalisinya PKB juga berbeda lagi. Riyen PKB kalih Demokrat karo Pak SBY, niki karo Pak Jokowi, besok mungkin tergantung wujudan au adaman.
Ilatnya kados pundi? Kula kemarin sempat diprotes teng Pemalang kalih kiai-kiai karena PKB Pemalang koalisi kalih PKS. Jadi Pemalang niku kita mendapatkan 9 kursi. Kurang 1 kursi untuk maju mencalonkan bupati dan wakil. Lah niku kursine diborong kalih partai sebelah sing gek sugih-sugih niku. Dienteki. Wis deklarasi kalih P3. Kula jan ayem banget. Bahkan deklarasi Kabupaten Pemalang niku kula ajak teng kantor DPW. Lengkap Pak Mas Ruhan, DPW, DPC, deklarasi PKB karo P3. Niki kanggo nganu Pak. Kanggo kawitan, muga-muga terus nular tekan sak Jawa Tengah. Niku sudah kita deklarasi. Tekan gone dibajak menggok lah. Meh we PKB ra iso mangkat. Kok ana sedulur lanang PKS teko. Dirembuk dadi sing penting bupatine wakile PKB NU. Dalam politik ini kan urusan fa'il kalih maf'ul, Pak. Asal awak dhewe fa'ile mboten masalah. Mboten masalah wong mereka itu membantu kita kok. Kula kemutan sangat Gus Dur nate ngendika, saya itu jadi presiden tidak modal 1 rupiah pun. Modal kula dengkul niku mawon dengkule Amin Rais. Kalau dulu Gus Dur tidak membangun sinergitas dengan poros tengah partai Islam, dugi sakniki NU urung tau di presiden, Pak. Tapi karena kecerdasan Gus Dur niku karo Mbak Mega yo apik. Tapi tidak selamanya Bu Mega niku iso sejalan, nyatane yo jegal. Wong niki politik, Pak. Maka Gus Dur juga membangun sinergitas silaturahim komunikasi dengan partai-partai Islam. Dan terbukti yang mengusung dan mengangkat Gus Dur menjadi presiden adalah justru partai-partai Islam poros tengah. Nah, mila teng mriki nang politik niki ojo banget-banget lah. Dadi ben nek atret barang niki kepenak. Karena kaidah dalam politik nek ngendikane Gus Fauzan, kula nggih belajar saking senior kula teng Lirboyo niku. Politik kuwi Gus ora ana teman sejati. Lan yo ora ana kawan napa lawan sejati, yang ada adalah kepentingan sejati. Tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Nek munggo kula kepentingan yang abadi, tapi kepentingannya satu, untuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk Nahdlatul Ulama. Persoalan dalane iklale monggo kersa, arep khudifat, arep nukilat. Tapi fasorone niki jelas untuk iklai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Lah teng mriku niku. Kula nggih sawetara jelaske teng kiai-kiai teng Pemalang. Sampeyan nek ngarep-arep PDI, enggak bakalan PDI niku ngangkat wong NU dadi bupati teng Pemalang. Tidak bakalan. Tidak bakalan. Paling banter nggih kaya Mas Basari niki. Wakil. Tapi ya ora apa-apa, kita berproses. Karena setiap daerah pasti berbeda-beda. Kondisi politiknya berbeda, kondisi masyarakatnya juga berbeda-beda gitu loh. Wajar seperti itu. Kita pun di Kabupaten Pekalongan nggih ngoten. Teng Kabupaten Tegal nggih ngoten. PKB menang ya kudune bupati sak wakile ya PKB kabeh.
Maka di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal riyen kan Bupatine entus komandan Banser, wakile Ibu Umi ketua muslimat. Ngimpun. Karena mereka masyarakatnya sudah siap. Di Kabupaten Pekalongan hari ini nggih ngoten. Calon bupati ini Pak Asif Polbi niku saking PKB, wakile Ibu Sumarwati ketua muslimat NU. Idealnya seperti itu. Maka ke depan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang kita berharap kita bisa mengusung sendiri calon bupati dari kader Nahdlatul Ulama. Ini semua berproses. Monggo sareng-sareng kita milai saking sak menika. Kebersamaan niki harus kita jaga bersama-sama, insya Allah. Kita masih punya waktu 2 bulan, 9 Desember ini akan menentukan. Maka dalam waktu 2 bulan niki kita bekerja semaksimal mungkin. Selalu kula ngemutaken bahwa politik hari ini tidak lagi sesuatu yang gaib, politik tidak lagi sesuatu yang abstrak, tapi politik hari ini adalah by data. Sedaya niki wonten datane. Sing siap ndukung Pak Basari, jamaah jenengan sinten kemawon. Niki kudu jelas. Wonten asmane, alamate, nomor HP-ne. Jelas. Mboten saged sakniki pun mantep Pak Basari, sedaya jamaah kula niku ndukung jenengan. Nek ora percaya sesuk ngahat paing rawuh teng pengajian. Tidak bisa, Pak. Politik memodal monggo sareng-sareng Allahumma amin. Amin nang arep pengajian teng mburi ditukul 5.000 bablas. Tidak bisa. Kedah dipun data, kedah dipun tulis, jamaah jenengan sinten kemawon sing siap dukung Pak Basari. Nggih mboten kiai ini sing nulis, Pak. Pasrahke sinten sing data. Kae tulung jamaah aku didata, Mas. Kiai tinggal dawuh ngoten mawon. Kae tulung jamaah torekoe didata, kae tulung alumni aku didata. Mangke kersane kanca-kanca PKB sing data. Ditulis namane, ditulis alamate, semua ini terekam jelas. Pak Lukman Jambi wau nika di Dapil 6 Kolowing alhamdulillah bisa menjadi pemenang pertama suara terbanyak. Suara terbanyak bahkan nyalip Pak Kadir DPR yang sudah 2 periode teng Dapil iso disalip Pak Lukman. Karena kita data, Pak, kemarin. Kula kencengi kanca-kanca. Alumni ora iso, kowe iki ming santri sakmene tulis jenenge sapa wae kula ngoten. Tulis. Jadi data yang masuk itu kemarin sampai 700.000 nama. Tekan gone netes 420.000. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Dan data ini bisa kita manfaatkan lagi. Setelah selesai pilkada, data niku ajeng kula olah untuk pemenangan PKB 2024 yang akan datang. Ini data. Jadi sedaya niki by data. Niki politik hari ini. Mboten saged kados politik zaman Orde Baru, zaman Pak Harto riyen. Pokoke sing penting takblik akbar, kampanye akbar, mboten. Sekarang justru dari pintu ke pintu, sowan nang omah per omah, didata asmane sinten, nanti setengah bulan lagi ditelepon, dicek. Napa leres panjenengan asmane niki Bapak? Nggih. Alamate niki nggih. Tasih sareng-sareng nggih nderek Pak Basari menjawab, wah pangapunten kula wingi pun didugani calon lintune kula pekewuh sing dugi ponakan dhewe. Berarti pun mboten nderek
wah kula tasih mikir-mikir tulis bimbang mboten mawon. Iki berarti perlu diparani sing ngenten niki. Perlu diparani. Niki perlu dicek setengah wulan pisan diacak, ditelponi paling mboten. Nek kiai ya kudu disowani. Lah niku kudu disowani. Nek masyarakat ditelponi, pancen rumit politik dinten niki, Pak. Benten dengan politik zaman rumiyin. Tapi semua sekarang lebih terukur, sistematis. Jadi kurang seminggu pemilihan niku pun saged ketinggal petane. Kecamatan niki menang sampean. Kecamatan niki ijik abu-abu. Lah, berarti perangi nang kene iki. Sing kene wis wek kono culke. Ora usah regudukan rono. Daerah yang sudah mantap kita amankan, kita jaga. Maka besok kula nyuwun keikhlasane. Nyuwun tulung kanca-kanca Banser. Nah di sini ini kita butuh peran Banser. Sebagaimana yang kita lakukan di Pekalongan, di Kabupaten Tegal. Pokoknya sing wis cetha menang basise kiambak desa kecamatan jaga Banser selama hari tenang. Ben ora ana sing gerilya, serangan fajar, blusak-blusuk mboten enten. Nah, niki sinergi tugas kalih kanca-kanca Banser. Dadi mriku niku. Mila insyaallah semua komponen kita gerakkan. Ibu-ibu muslimat luar biasa. Karena apapun suara perempuan hari ini adalah yang akan menentukan. Yang akan menentukan. Dan suara muslimat, suara perempuan bangsa ini terkenal dengan suara loyalitas. Suara yang tidak mudah berubah. Yang tidak mudah berubah. Nah ibu-ibu niku nek wis muni kula Mas Basari pun mbak diparani ping 7 ya ora maleh. Ning nek bapak-bapak kadang ngecok mikir-mikir. Iki sing mara nggawa rokok apa? Sing mara kepiye, isih menggak-menggok. Ning nek ibu-ibu mboten. Kula percaya niku. Dan ini kekuatan muslimat Jawa Tengah. PKB provinsi kemarin kita bisa meningkat dari 13 kursi menjadi 20 kursi. Itu peran dari gerakan perempuan Nahdlatul Ulama. Dan itu baru Jawa Tengah sing saged kumpul dari muslimat, fatayat, perempuan bangsa, IPPNU. Saged kumpul dadi siji. Ini baru di Jawa Tengah. Jawa Timur dereng saged melampah sareng. Jawa Barat dereng saged. Dan itu salah satu kunci kemenangan. Mila teng mriku niku suara perempuan. Ini harus kita jaga, kita rawat bersama-sama. Niki yang akan menentukan Mbah Kiai dawuh, bunyaine dawuh pun kenceng niku insyaallah. Niki beberapa hal yang saged kawula aturaken sepindah malih dalem minangkani pengurus wilayah PKB matur nuwun sanget kerawuhan para kiai ugi kebersamaan ketulusan para kiai ibu nyai lan sedaya keluarga besar NU untuk bersama-sama memenangkan pilkada dan hajat politik PKB yang lainnya demi ikla'i ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kirang langkung nyun pangapunten. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.